Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mengurai ayat langkah demi langkah. Ciri kata menjadi berkah. Kamus terpercaya selalu digenggam. Ilmu Al-Quran semakin dalam. Semangat belajar terus membara. Gramatikal Al-Hasani jalannya. Sia menuntun akar kata. Ayat terurai hikmahnya nyata. Selanjutnya memasuki acara inti yaitu penjelasan ayat baik makna maupun gramatikalnya dengan metode Al-Hasani. Pagi ini akan membahas surat Al-Anfal ayat 60 oleh Ibu Indah Cahayani kelas GJM 22 yang akan mendampingi Ustadz. Baik, kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Uti dan Bapak Ibu semuanya. Baik, Alhamdulillah sehat ya Ustadz. Amin, amin ya Allah Amin, ya ya Rabbal Allah, Alamin. amin. Semoga Ustadz, keluarga, dan Amin. seluruh peserta Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Amin Amin. ya Rabbal Alamin. Kita sapa dulu pendamping Ustadz pagi ini, Ibu Indah Cahayani. Assalamualaikum Ibu Indah. Waalaikumsalam Mbak Uti. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, sehat ya. Kayaknya udah siap ya ini ya, mengurai ayat. Insya Insya Allah. Allah, ya. Pada Ustadz Rijal, dipersilahkan. Syukur Mbak Uti. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarna Qur'anal zikri wa hal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim, sadaqan nabiyil karim, wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang sejuk ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan-larangannya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan sehingga aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kepada kita nikmat panjang umur sehingga kita berharap semua aktivitas kita bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat spesial bagi ini adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Qur'an. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di yaumil hisab bisa berjumpa dengan beliau dan beliau pun memberikan syafaatnya kepada kita semuanya dan bersama beliau kita memasuki surga Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, pagi ini kita akan membahas surat Al-Anfal ayat 60 bersama Bu Indah Cahayani. Assalamualaikum Bu Indah. Waalaikumsalam Bu ya. Alhamdulillah. Bu Indah di mana Bu sini? Di Palembang Bu ya. Oh, Palembang ya. Ya. Oh iya. Bu Indah, sekarang kita cari apa nih Bu Indah? Ibu rumah tangga Bu ya. Rumah tangga ya. Ya. Dulu Bu Indah yang ngajak ke sini siapa nih Bu Indah? Suami saya Pak Taufik Hidayat. Oh, Pak Taufik Hidayat. Ya. Oh, tadi kelihatan Pak Taufik ya mau pergi kerja ya. Oh iya tadi Bu ya. Oke. Tadinya Pak Taufik Hidayat peserta sani, akhirnya kena kesibukan ya Bu Indah ya. Nah ya.
Ya, selama beliau nanti ya. Iya, Ustaz. Oke, Bu Indah sekarang ada di kelas KJM bersama Pak Joko Suranto ya. Oke, udah siap ya Bu Indah ya? Halaman Insya 60. Allah. Oke, kalau Insya gitu Allah. waktu dan tempat kami silakan. Silakan Bu Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di Zoom Al-Hasani dalam rangka tolabul ilmi, mempelajari gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Semoga ikhtiar kita ini senantiasa mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umat yang mencintai beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Buya Haji Hasrizal Al-Hasani, seluruh tim Akademi Al-Quran Al-Hasani, Bapak dan Ibu pembimbing, seluruh sahabat kelas GJM 22, serta seluruh peserta Zoom kajian Ba'da Subuh yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini juga izinkan saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Buya Hasrizal Al-Hasani selaku founder Akademi Al-Quran Al-Hasani sekaligus penyusun metode gramatikal Al-Quran Al-Hasani atas segala ilmu yang telah diberikan, yang sangat bermanfaat dan berguna bagi kami untuk mempelajari dan membuat kami mengerti dan dapat menerjemahkan Al-Quran huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat, dan tanpa terasa hari demi hari yang kami lalui. Banyak juz yang telah kami tulis dan diterjemahkan. Banyak pena dan buku yang telah kami habiskan untuk menulis ayat-ayat Allah ini. Yang tadinya merupakan suatu hal yang tidak mungkin mampu kami lakukan. Namun qadarullah, pertemuan kami dengan gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani ini membuat Al-Quran yang tadinya hanya dibaca dan hanya dibaca terjemahan yang sudah tercetak saja. Sekarang Al-Quran dan terjemahannya dapat sedikit demi sedikit
sudah dapat kami pelajari dan kami ketahui bagaimana setiap perubahan pada kata-kata tersebut. Alhamdulillah, slogan Buya tentang Al-Quran itu mudah, 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 dan mudah itu benar adanya. Semoga semua kebaikan yang telah Buya berikan menjadi amal jariah yang tiada putus-putusnya sampai hari akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Buya sekeluarga, serta selalu diberikan kesempatan yang luas kepada Buya untuk terus mengajarkan dan membersamai kami dalam mempelajari Al-Quran ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Joko Suramto selaku pembimbing di kelas GJM 22 yang selalu sabar dan bijaksana dengan segala keikhlasannya dalam membimbing kami. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sebaik-baiknya. Saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat saya Ibu Gesti Iswarita selaku Ketua Kelas GJM 22 yang dalam kesibukan beliau selalu menyemangati dan membersamai kami sehingga kegiatan belajar di kelas berjalan dengan lancar, penuh semangat, penuh canda dan bahagia. Teruntuk sahabat-sahabatku, para pencari ilmu di kelas GJM 22, terima kasih atas segala dukungan, kerjasama dan kekompakannya. Semoga persahabatan dan kebersamaan kita yang telah terjalin ini tidak hanya di dunia saja, namun abadi sampai di akhirat kelak. Semoga Allah senantiasa menuntun dan menggenggam hati kita agar senantiasa istiqomah bersama Al-Quran. Amin, amin, amin ya mujibas sa'ilin. Dan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada semua hadirin peserta kajian Ba'da Subuh ini. Semoga majelis ilmu kita ini senantiasa dalam keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak dan Ibu semua, sekarang kita akan masuk kepada penguraian Al-Quran Surah Al-Anfal ayat ke-60. Uraian gramatikal Quran Al-Anfal ayat 60 dengan metode Al-Hasani disampaikan oleh Buya Haji Hasrizal Al-Hasani dengan pendamping Indah Cahayani dari kelas GJM 22. Terlebih dulu, saya akan bacakan Quran Surah Al-Anfal ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم
لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون Sadaqallahul azim. Pemenggalan Quran Surah Al-Anfal ayat 60 terdiri dari 4 bagian dan 41 penggalan. Penggalan bagian pertama terdiri dari penggalan ke-1 sampai 21. Penggalan bagian kedua, penggalan 22 sampai 24. Bagian ketiga, penggalan 25 sampai 27. Bagian keempat, penggalan ke-28 sampai 41. Penggalan Quran Surah Al-Anfal ayat 60 ini, penggalan pertama, wa, penggalan kedua, a'iddu, penggalan ketiga, la, penggalan keempat, hum, penggalan kelima, ma, penggalan keenam, istata'tum, penggalan ketujuh, min, penggalan ke-8, kuwatin, penggalan ke-9, wa, penggalan ke-10, min, penggalan ke-11, ribatil khaili, penggalan ke-12, turhibuna, penggalan ke-13, bi, penggalan ke-14, hi, penggalan ke-15, adu wallahi, penggalan ke-16, wa, penggalan ke-17, aduwakum, penggalan ke-18, wa, penggalan ke-19, akhorina, penggalan ke-20, min, penggalan ke-21, dunihim, penggalan ke-22, la, penggalan ke-23, ta'lamuna, penggalan ke-24, hum, penggalan ke-25, Allahu, penggalan ke-26, ya'lamu, penggalan ke-27, hum, penggalan ke-28, wa, penggalan ke-29, ma, penggalan ke-30, tunfiku, penggalan ke-31, min, penggalan ke-32, syai'in, penggalan ke-33, fi, penggalan ke-34, sabilillahi, penggalan ke-35, yuwaffa, penggalan ke-36, ila, penggalan ke-37, kum, penggalan ke-38, wa, penggalan ke-39, antum, penggalan ke-40, la, dan penggalan yang ke-41, tuzlamuna.
pada penggalan ke-29 sampai dengan ke-41 itu merupakan kalimat bersyarat dan dengan uraian ma tunfiqu min syai'in fi sabilillahi waffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ma merupakan huruf syarat, tunfiqu min syai'in fi sabilillahi merupakan kalimat syarat. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun merupakan kalimat jawab syarat. Baiklah, saya akan mulai dengan penguraian surah Al-Anfal ayat 60 dari penggalan 1 sampai 21. Penggalan pertama, wa bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan kedua, a'iddu bentuknya KKP. Ciri KKP-nya adalah waw sukun alif di akhir kata. Berasal dari KKSAD tu'idduna. Aslinya tu'diduna. Untuk memudahkan pengucapan pada harokat maka harokat kasroh pada akar kata kedua yaitu huruf dal pindah ke akar kata pertama yaitu huruf ain, dan huruf kembar pada akar kata kedua dan ketiga itu menyatu dan ditasdidkan menjadi dal tasdid, sehingga kata tu'diduna itu berubah menjadi tu'idduna. Dan untuk merubah KKSAD menjadi KKP dari kata tu'idduna itu dengan cara membuang ciri KKSAD yaitu tu di depan kata dan membuang huruf na di akhir kata lalu diganti dengan alif. Karena berpola af'ala, maka ditambahkan alif pola di depan kata tersebut dengan harokat alif sesuai dengan harokat alif pola itu yaitu fathah. Sehingga dari KKSAD tu'idduna menjadi KKP a'iddu. Pelakunya adalah antum, akar katanya ada, polanya af'ala. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 256, artinya kalian persiapkanlah. Penggalan ketiga, la. Bentuknya huruf bermakna yang artinya bagi. Penggalan keempat, hum. Bentuknya kata ganti sebagai objek, artinya mereka. Penggalan kelima, ma. Artinya apa yang. Penggalan keenam, istata'tum. Bentuknya KKL, di mana ciri KKL-nya adalah tum di akhir kata. Dengan pelakunya antum. Akar katanya towa'a, kemudian menjadi to'a. Di sini sesuai dengan kaidah satu huruf sia, poin kedua, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya istaf'ala. Pada kamus Munawir halaman 871 artinya kalian telah mampu atas. Penggalan ketujuh, min, bentuknya huruf jar. Penggalan ke-8, uwatin.
Bentuknya KBKK objek tunggal, di mana aslinya itu adalah kuyatan. Kemudian berubah menjadi kuwatan. Perubahan itu karena karakter huruf sia yang dapat berubah bentuk. Pada kata kuyatan itu, huruf ya di akar kata ketiga berubah menjadi waw. Dan dua waw yang berdekatan disatukan dengan tanda tasdid. Sehingga dari kata kuyatan menjadi kuwatan. Dan karena didahului oleh huruf jar sebelumnya, maka kata kuwatan, harokat akhirnya itu menjadi kasroh, yaitu kuwatin. Ciri kata bendanya adalah bertanwin di akhir kata, kemudian dimulai dengan huruf jar, dan berakhiran dengan ta marbutoh. Ciri objeknya adalah fathah, ciri tunggalnya sesuai di kamus. Akar katanya qawiya, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'latun. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 362 artinya kekuatan. Penggalan ke-9 wa, bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-10 min, artinya dari. Bentuknya huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-11 ribatil khaili, bentuknya KBM yang terdiri dari kata ribati dan al-khaili. Ciri KBM-nya adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kemudian kata benda kedua berharokat akhir kasroh. Untuk kata benda pertama, ribati, bentuknya adalah KBKK objek, di mana aslinya adalah ribaton. Karena didahului dengan huruf jar sebelumnya, yaitu huruf min, maka ribaton berubah menjadi ribatin. Karena ber-KBM dengan kata benda setelahnya, yaitu al-khaili, maka ribatin menjadi ribati dengan menghilangkan tanwinnya. Dan ciri kata bendanya adalah tanwin, kemudian dimulai dengan huruf jar. Ciri objeknya fathah. Akar katanya robato, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Pada kamus Munawir halaman 466 artinya ikatan. Kata benda kedua al-khaili, bentuknya KBKK tunggal. Ciri kata bendanya adalah alif lam di awal kata. Dengan akar katanya khoyala menjadi hola, sesuai dengan kaidah satu huruf sia poin kedua, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Pada kamus Munawir halaman 380 artinya adalah kuda. Kemudian didapatkan dengan pada kamus Munawir halaman 466 pula bahwa kata ribatil khaili itu berarti pasukan berkuda. Penggalan ke-12 turhibuna, bentuknya KKSAD dengan ciri KKSAD-nya adalah tu di depan dan waw sukunna di belakang. Pelakunya antum, akar katanya rohiba.
pola af'ala. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 148 artinya kalian sedang akan menakutkan. Penggalan ke-13 bi, bentuknya huruf jar yang artinya dengan. Penggalan ke-14 hi, bentuknya kata ganti sebagai objek yang artinya nya. Penggalan ke-15 adu wallahi, bentuknya KBM yang terdiri dari kata adua dan Allahi. Ciri KBM-nya adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kemudian kata keduanya harokat akhirnya kasroh. Kata benda pertama adua bentuknya adalah KBKK objek tunggal. Aslinya adalah aduan. Karena ber-KBM dengan Allahi, maka tanwinnya hilang, berubah menjadi adua. Ciri kata bendanya tanwin, ciri objeknya adalah harokat akhirnya fathah, ciri tunggalnya sesuai kamus, akar katanya adawa menjadi ada, di mana merupakan analog dari kaidah satu huruf sia poin kedua, di mana huruf waw dan ya di akhir kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ulun. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 258 artinya musuh. Kata keduanya Allahi. Harokat akhir kata kedua kasroh yang artinya juga Allah. Jadi kata benda majemuk adu wallahi artinya musuh Allah. Penggalan ke-16. Wa bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-17 aduwakum. Bentuknya KBM yang terdiri dari kata adua dan kum. Ciri kata bendanya, ciri KBM-nya adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata keduanya adalah kata ganti. Kata benda pertama adua bentuknya KBKK objek tunggal, aslinya adalah aduan. Karena ber-KBM dengan kata ganti kum menjadi adua. Ciri kata bendanya adalah tanwin. Ciri objeknya adalah harokat akhirnya fathah. Akar katanya adawa menjadi ada, di mana merupakan analog dari kaidah satu huruf sia poin kedua, di mana huruf waw dan ya di akhir kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ulun. Di kamus Mahmud Yunus halaman 258 artinya musuh. Kata keduanya adalah kum yang merupakan kata ganti milik, artinya kalian. Jadi kata benda majemuk dari aduwakum itu artinya musuh kalian. Penggalan ke-18. Wa bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-19. Akhorina. Bentuknya KBSL objek jamak. Ciri KBSL-nya adalah sesuai dengan pola kata benda tunggalnya. Ciri objek jamaknya adalah ya sukunna, di mana akar katanya adalah akhoro. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata benda tunggalnya adalah akhoru. Pola kata benda tunggalnya adalah af'alu. Pola kata benda jamaknya adalah af'alina. Pada kamus Mahmud Yunus halaman 36 artinya yang lain. Penggalan ke-20 min, bentuknya huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-21 dunihim, bentuknya KBM
yang terdiri dari kata duni dan him. Ciri KBM-nya adalah kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin, dan kata kedua adalah kata ganti. Kata benda pertama, duni, merupakan KBKK khusus sebagai objek, di mana aslinya adalah duna. Kemudian, karena didahului dengan huruf jar min sebelumnya, maka dari duna menjadi duni untuk harokat akhirnya. Ciri objeknya adalah harokat fathah. Akar katanya adalah dawana menjadi dana, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin kedua, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fu'la. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 132 artinya selain. Kata kedua adalah him yang merupakan kata ganti, artinya mereka. Jadi, kata benda majemuk dunihim artinya selain mereka. Adapun terjemahan bagian 1, Quran Surah Al-Anfal ayat 60 ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim. Dan kalian persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan yang kalian miliki dan pasukan berkuda. Dengannya kalian akan menggentarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka. Uraian bagian kedua Quran Surah Al-Anfal ayat 60 ini terdiri dari penggalan yang ke-22 sampai ke-24. Penggalan ke-22, la bentuknya huruf bermakna yang artinya tidak. Penggalan ke-23, ta'lamuna, bentuknya KKSAD, di mana ciri KKSAD-nya adalah huruf ta di depan dan waw sukunna di belakang. Pelakunya antum, akar katanya alima. Polanya fa'ala. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 277 artinya kalian sedang akan mengetahui. Penggalan ke-24, hum, bentuknya kata ganti sebagai objek artinya mereka. Terjemahan bagian kedua Quran Surah Al-Anfal ayat 60 ini, la ta'lamunahum, kalian tidak mengetahui mereka. Uraian bagian ketiga Quran Surah Al-Anfal ayat 60 terdiri dari penggalan yang ke-25 dan sampai dengan penggalan ke-27. Penggalan ke-25, Allahu. Allahu adalah sebagai subjek, di mana ciri subjeknya adalah dhammah di akhir kata, yang artinya Allah. Penggalan ke-26, ya'lamu. Bentuknya KKSAD, di mana ciri KKSAD-nya adalah ya di depan dan dhammah di belakang. Pelakunya huwa, akar katanya alima, pola fa'ala. Di Kamus Mahmud Yunus halaman 277 artinya dia sedang akan mengetahui. Penggalan ke-27, hum.
Bentuknya kata ganti sebagai objek yang artinya mereka. Terjemahan bagian ketiga Quran surah Al-Anfal ayat 60 ini Allahu ya'lamuhum. Allah akan mengetahui mereka. Uraian bagian keempat Quran surah Al-Anfal ayat 60 terdiri dari penggalan, mulai dari penggalan ke-28 sampai penggalan ke-41. Penggalan ke-28, wa bentuknya huruf bermakna yang artinya dan. Penggalan ke-29, ma bentuknya huruf bermakna yang sekaligus merupakan huruf syarat, di mana huruf yang mensukunkan huruf akhir KKSAD setelahnya, yang artinya apa yang. Penggalan ke-30, tunfiku bentuknya KKSAD, aslinya tunfikuna. Karena pengaruh huruf syarat ma sebelumnya, maka na di akhir kemudian hilang dan diganti dengan alif. Dari tunfikuna menjadi tunfiku. Ciri KKSAD-nya adalah tu di depan dan waw sukunna di belakang. Pelakunya antum, akar katanya nafaqo, polanya af'ala. Di halaman 463 Mahmud Yunus artinya kalian sedang akan nafkahkan. Penggalan ke-31 min, bentuknya huruf jar yang artinya dari. Penggalan ke-32 syai'in, bentuknya KBKK objek tunggal. Ciri daripada kata benda tersebut adalah dimulai dengan huruf jar, kemudian bertanwin di akhir kata. Ciri objeknya fathah, aslinya adalah syai'an, kemudian berubah menjadi syai'in karena ada huruf jar sebelumnya yang mengkasrohkan harokat akhir dari kata benda setelahnya. Ciri tunggalnya sesuai kamus, di mana akar katanya adalah sya'a dari sya'a. Di sini berlaku kaidah satu huruf sya. Poin kedua, di mana dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 208 artinya sesuatu. Penggalan ke-33 fi, bentuknya huruf jar yang artinya di. Penggalan ke-34 sabilillahi, bentuknya KBM yang terdiri dari kata sabili dan Allahi. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tidak ada tanwin. Kata benda kedua, harokat akhirnya kasroh. Kata benda pertama itu kasabili, bentuknya KBSL, di mana aslinya adalah sabilan. Kemudian, karena didahului dengan huruf jar, menjadi sabilin. Kata sabilin, karena ber-KBM dengan Allahi, tanwinnya hilang menjadi sabili. Ciri kata bendanya adalah tanwin. Ciri SL-nya adalah ya sukun di antara akar kata kedua dan akar kata ketiga. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya adalah fa'ilun. Di Kamus Munawir halaman 607 artinya jalan. Kata keduanya adalah Allahi, di mana kata benda keduanya adalah berharokat akhirnya kasroh, artinya Allah. Jadi, kata benda menyebut sabilillahi artinya jalan Allah. Penggalan ke-35, yuwaffa, bentuknya
KKSAD pasif. Aslinya dari yuwafayu, kemudian menjadi yuwafa, dan berubah menjadi yuwaffa. Karena merupakan jawab syarat, maka huruf ya akar kata hilang. Dan ciri KKSAD-nya adalah yu di depan dan domah di belakang. Ciri pasifnya adalah huruf KKSAD-nya berharokat domah, huruf kedua akar kata berharokat fathah. Pelakunya huwa, akar katanya wafa, di mana terdapat dua huruf sia dalam akar kata. Ini termasuk dengan 4 kata yang berjumlah kurang lebih 90% dalam Al-Quran pada penelitian metode Al-Hasani. Dengan polanya adalah fa'ala. Pada Kamus Munawir halaman 1572 artinya dia sedang akan diberikan dengan penuh. Penggalan ke-36, ila bentuknya huruf jar yang artinya kepada. Penggalan ke-37, kum bentuknya kata ganti sebagai objek yang artinya kalian. Penggalan ke-38, wa bentuknya huruf bermakna, artinya sedangkan. Penggalan ke-39, antum, bentuknya kata ganti sebagai subjek yang artinya kalian. Penggalan ke-40, la, bentuknya huruf bermakna yang artinya tidak. Dan penggalan ke-41, tuzlamuna, bentuknya KKSAD pasif, di mana ciri KKSAD-nya adalah tu di depan dan waw sukunna di belakang. Ciri pasifnya adalah huruf KKSAD-nya berharokat dhammah, huruf kedua akar kata berharokat fathah. Pelakunya antum, dengan akar katanya zolama, polanya af'ala. Pada Kamus Mahmud Yunus halaman 248, artinya kalian sedang akan dianiaya. Terjemahan bagian keempat surah Al-Anfal ayat 60 ini. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas secara penuh kepada kalian, sedangkan kalian tidak akan dianiaya. Adapun arti keseluruhan surah Al-Anfal ayat 60 ini, وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Shadaqallahul azim. Dan kalian persiapkanlah untuk menghadapi mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan yang kalian miliki dan pasukan berkuda. Dengannya kalian akan menggentarkan musuh Allah, musuh kalian, dan orang-orang selain mereka. Kalian tidak mengetahui mereka. Allah mengetahui mereka. Dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas secara penuh kepada kalian, sedangkan kalian tidak akan dianiaya. Alhamdulillahirabbil alamin, jazakumullahu khairan,
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bu Indah, tadi tulisan tangannya itu buat sendiri ya? Iya, Buya. Alhamdulillah, cakep sekali ya. Nah, sebelum belajar, Bu Indah menulis itu seperti itu juga atau ada perubahan setelah belajar? Enggak Buya. Waktu tahun 22 tuh saya lihat catatan saya, aduh, Awal. berantakan ya. Oh, tadi udah bagus sekali ya. Ya, karena berjalan hampir 4 tahun, diusahakan tiap hari menulis. Iya. Kemudian akhirnya jari tangan itu jalan Terbiasa. sendiri. Iya. Jadi awalnya nggak bisa nulis, sekarang udah bisa nulis ya. Mudah-mudahan Iya, tulisan tadi menjadi saksi Bu Indah ya. Alhamdulillah mumtaz semuanya ya. Nah sekarang gimana perasaan Bu Indah nih? Setelah mulai ayat ini dong cukup panjang ya. Apa yang terasa sama Bu Indah nih setelah mulai ayat ini? Masya Allah, Alhamdulillah. Terasa syukur ya Allah. Karena suatu yang tadinya Nggak pernah terbayang. nggak pernah terbayang, Bu ya. Oke. Karena kan dari SD sampai kuliah itu dari Umum. semuanya tidak ada dasar pesantren gitu. Kuliah di mana dulu Bu Indah nih? Saya kuliah di pertanian dulu Bu ya. Unsri. Iya. Mudah-mudahan bisa istiqomah Bu Indah ya. Kalau kita cari sekarang apa nih Bu Indah nih? Ya ibu rumah tangga Bu ya, dengan 2 cucu. Oh ya, alhamdulillah udah punya cucu ya. Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah dan selalu bersama Quran Bu Indah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-Anfal ayat 60 yang cukup panjang yang sudah dibawakan oleh Bu Indah dengan mumtaz. Kita cukupkan urainya dari Bu Indah tadi. Karena kita sama-sama belajar, karena sama-sama menuntut ilmu, mungkin ada kata yang salah ucap, salah urai, salah sebut. Untuk itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada benar itu datang semata-mata adalah rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bu Prapti kami kembalikan untuk melanjutkan acara berikutnya. Silakan Bu Prapti. Ya, baik Ustadz. Alhamdulillahirobbil alamin. Selamat untuk Bu Indah ya, mumtaz.